Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sahabat Muslim Milenial. Sebelumnya, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, subscribe, dan komen untuk membantu syiar Islam dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Ketika seorang santri mengkaji kitab-kitab fikih di pesantren, biasanya setelah membuka kitabnya di awal bab, ia akan diajak bicara masalah toharoh yang benar menurut hukum syara. Namun, ketika ia sudah nyampai pertigaan akhir dari kitab yang ia kaji, mau tidak mau, ia secara pasti akan diajak penulis kitab untuk membicarakan hukum hudud. Hukum atau aturan yang berbicara persangsian yang dipanggulkan kepada seluruh warga negara khilafah yang merdeka. Maka ini adalah pertanyaan yang belum terjawab. Untuk apa semua itu dibicarakan, dipelajari, dan diajarkan kembali pada generasi santri berikutnya? Ataukah itu semua dilakukan hanya sebagai ilmu pengetahuan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan dan tidak perlu diupayakan pelaksanaannya? Kalau benar begitu jawabannya, bukankah dogma orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa sebelum para penyembah berhala? Itu artinya di pesantren selalu diajarkan untuk getol mencari ilmu dan untuk diamalkan, bukan untuk pinter-pinteran. Kalau saja jawaban itu benar, lalu untuk apa Islam didatangkan di atas bumi ini? Bukankah Islam datang sebagai manhaj jalan hidup bagi seluruh manusia? Ataukah hukum hudud tidak termaksud bagian daripada hukum syara? Kalau iya jawabannya, lalu kenapa ia dijadikan satu kitab dengan hukum toharoh? Kenapa pula masih diajarkan para kiai kepada para santrinya? Maka ketahuilah bahwa Islam adalah sekumpulan konsep tentang keyakinan dan beberapa peraturan Allah untuk manusia dalam menyelesaikan seluruh masalah yang dilalui di sepanjang perjalanannya dalam mengarungi samudera kehidupan ini. Kalau saja konsep yang ditawarkan Allah sudah tidak diterima, lalu kemana lagi manusia akan mencari konsep solusi dari semua masalahnya? Perlu juga diketahui, Islam yang tinggi dan tak ada yang melebihi tingginya ini, jadi tak berarti apa-apa tanpa adanya institusi yang mengawalnya. Kalau toh ada institusi, namun tidak sesuai contohnya demokrasi dengan Islam, tentu saja Islam kondisinya tetaplah terbengkalai sebagaimana saat ini. Islam boleh hidup berkembang, namun hanya dibatasi pada tataran mahdoh saja. Islam hudud, Islam politik, Islam ukubat, dan Islam ekonomi dipangkas paksa oleh sistem pemerintahan yang ada saat ini. Sungguh, Islam adalah sekumpulan konsep kehidupan. Tapi apalah bagusnya konsep tanpa institusi yakni khilafah yang menerapkannya? Islam hanyalah ajaran hayali yang hanya indah dibicarakan di majelis-majelis taklim, diajarkan di pesantren dan dipelajari di kampus-kampus Islam. Kalau saja santri mau bicara jujur dengan kitab yang selama ini dipelajari, tentu ia adalah manusia garda terdepan yang siap terlibat langsung pada perjuangan tegaknya institusi Islam yakni khilafah. Tapi, jika para santri tidak memperjuangkan institusi agung ini, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ia belum tahu bahwa Islam ini sepaket dengan institusinya. Kemudian yang kedua, ia takut risiko yang mungkin menimpanya karena memang Islam politik banyak risikonya. Yang ketiga, ia mungkin banyak ditunggangi kepentingan dunia. Misalkan di dalam kitab Nihayah Tuzain pada halaman 346 tentang beberapa hukum hudud. Di dalam kitab tersebut dengan jelas sekali menyebutkan kata imam atau khalifah yang berkewajiban menegakkan hukum hudud. Utamanya dalam hal ini adalah hukum jilid bagi pezina ghairu muhsan. Jadi kalau sampai ada santri yang tiba-tiba menolak atau minimal tidak setuju dengan tegaknya khilafah yang di dalamnya ada seorang pemimpin yang bernama khalifah atau imam, namun di sisi lain ia tetap mengkaji kitab tersebut, maka sesungguhnya sadar atau tidak sadar ia terjerembab dalam kondisi yang membingungkan. Di satu sisi mewajibkan tegaknya hukum syariah, di sisi lain mengingkari institusinya. Pelajaran seperti ini sampai saat ini masih selalu dibicarakan para alim kepada para santrinya. Namun
Mungkinkah ini dapat diterapkan tanpa adanya khilafah? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena Islam tanpa khilafah ibarat software tanpa hardware, atau ada hardware namun tidak cocok untuk software ini. Karenanya, dengan adanya video pendek ini, saya mengajak kepada para santri dan sahabat muslim milenial sekalian untuk ikut terlibat langsung perjuangan agung ini, perjuangan demi tegaknya syariah di bawah naungan khilafah. Wallahu a'lam bishawab.